Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat itu kita gunakan untuk beribadah, melakukan ketundukan dan taat kepadanya. Kita lanjutkan kajian kita yang mana selalu kita alim di malam Khamis, bagi Bapak ada kitab terjemahan Tauhid Wasithiyah, buka halaman 199 ya. 199. Baiklah hadirin saudara, baik yang sedang berada di rumah ataupun yang hadir bersama, kita baca dulu baru kita pahami gitu, biar supaya dapat kita pahami tujuan dan maksud daripada kitab ini, yaitu maksud tujuan dari sebuah kitab. Jadi kita baca pelan gitu ya. Coba dibuka dulu halaman 199, coba dibaca dulu. Mas, kita urutan nomor 5. Nomor 5 ya. Iya. Allahu Samad. Allahus Samad. Oh, Allahus Samad. Berarti dari pembahasan kita yang yaqul huwallahu ahad, Allahus Samad ya. Nomor 5 yaitu Allahus Samad ya. Yang lewat apakah perlu diulang lagi tak kalah? Qul huwallahu ahad. Apa ya? Kita lanjut aja ya. Yaitu Allahus Samad ya, baca. Allahus Samad. Allah adalah sesembahan yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Ini adalah kalimat baru. Setelah Allah menyebutkan keesaannya, dia menyebutkan bahwa dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Jadi Allahus Samad ya, artinya Allah itu adalah Samad. Allah itu adalah Samad. Apa arti Samad? Dia adalah tempat bergantung. Dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Siapa? Allah. Jadi si Samad artinya apa? Tempat bergantung, yang sangat mengharapkan ya. Jadi kita sebagai makhluk sangat mengharapkan ya. Jadi yang mengharapkan ini yang maksud dengan bergantung ya. Jadi Allahus Samad, Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu. Udah, baru Allahus Samad ini adalah kalimat baru. Mungkin kalian? Iya. Kalimat baru. Sesudah menyebutkan kekuasaan gitu ya. Iya. Coba ulang balik. Ini adalah kalimat baru. Ini adalah kalimat baru. Setelah Allah menyebutkan keesaannya, dia menyebutkan bahwa dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi munculnya kalimat Allahus Samad sesudah Allah terlebih dahulu ya, mengatakan keesaannya. Jadi Allah mengatakan dialah yang esa, Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Barulah muncul kalimat baru yang berikutnya, Allahus Samad. Allah dapat bergantung. Jadi kapankah Allah dapat bergantung? Kenapakah Allah menjadi tempat bergantung? Karena dia adalah ahad. Saya ulang lagi, kenapa Allah tempat bergantung? Karena dia adalah
ahad. Apa arti ahad? Esa. Makanya jangan bergantung kepada yang bukan esa. Jadi muncul ini kalimat baru. Kalau kita katakan balik ini kalimat mubtada, bisa balik lagi diawali kalimat balik begitu. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita munculnya kalimat Allah Samad terlebih dahulu didahului kalimat ahad, yaitu mengatakan keesaannya. Kalau mengatakan bahwa keesaan, esa itu artinya mampu ya. Esa itu tunggal, esa mampu segala-galanya. Maka disebutkanlah Allah Samad. Kalau begitu berarti bisa jadi tempat bergantung. Maka dinyatakanlah kalimat yang berikutnya, Allah Samad, Allah adalah tempat bergantung. Jadi munculnya Allah Samad sesudah terlebih dahulu menceritakan Allah Esa. Lanjut. Dia menghadirkan kalimat yang terdiri dari dua kata yang sama-sama ma'rifat untuk menunjukkan pembatasan, yakni hanya Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Dan itu tema Bapak, Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. As-Samad itu pakai alif lam. Betul? Iya. Alif lam. Pakai alif lam. Ingat kaidah bahasa Arab, nahwu sorof, kalimat yang memakai alif lam itu disebut ma'rifah. Kalimat apa Pak? Ma'rifah. Kalau dia tidak pakai alif lam disebut kalimat apa? Nakirah. Jadi nakirah itu artinya umum. Sedangkan ma'rifah itu artinya khusus. Udah? Apa hikmahnya As-Samad itu pakai alif lam? Jadi disebutkan oleh si pengarang kita menyatakan bahwa adanya alif lam yang ada pada As-Samad yang maknanya tadi adalah ma'rifah, yang artinya tadi tempat bergantung. Berarti khusus toh yang bisa tempat bergantung hanya Allah. Maka dibuatlah pakai alif lam As-Samad ini. Jadi kalau menurut susunan nahwu, kalau kita buat Allahu mubtada, Samadun itu jadi khabar sudah sah. Tapi andai kata kita buat Allahu mubtada, As-Samad menjadi khabar, iya pula khabarnya pakai alif lam, pakai ma'rifah, kan begitu? Anda menyatakan apa? Menyatakan bahwasanya As-Samad hanya Allah lah yang sanggup. As-Samad hanya Allah lah semata-mata. Apa As-Samad? Tempat bergantung. Maka dibuat pakai alif lam. Pertanyaannya, untuk demi membuatkan pemahaman itu kepada kita, namanya itu mutawakoh, mencocokkan ya supaya lebih mantap. Adakah lagi tempat bergantung selain Allah? Ya, tidak ada. Dari mana Bapak tahu dari kalimat ini bahwasanya tidak ada tempat bergantung selain Allah? Dengan adanya As-Samad dengan alif lam tadi. Dengan adanya alif lam yang ada pada As-Samad, itu menyatakan ma'rifah yang hanya menyatakan tidak ada tempat bergantung melainkan hanya Allah semata. Jadi bukan main-main. Jadi adanya alif lam di situ punya makna. Jadi alif lam yang ada pada As-Samad menyatakan bahwa apa? Tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Jadi Allah itulah yang sudah kita ketahui, kan begitu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia hanya
Tok satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Maka itulah hikmahnya ada memakai alif lam. Nampak apa alif lamnya kan? As-samad, bukan somad teman begitu, tapi as-samad. Tapi ketika hukum membacanya kan Allahus somad. Itu kan alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah tidak dibaca ya. Nah, namun alif lamnya tetap ada ya. Udah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa makna alif lam yang ada pada somad? Atau apakah ada lagi tempat bergantung selain dari Allah? Tidak ada. Dari mana Anda tahu? Dengan adanya alif lam pada as-samad. Nah, menyatakan apa? Ma'rifah. Menyatakan untuk khusus hanya pada Allah. Pada Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Maka oleh sebab itu jangan lagi gantungkan diri kepada pokok kayu, kepada patung, bahkan kepada manusia. Tapi gantungkanlah diri hanya kepada Allah. Lanjut. Apa makna as-samad? Tempat bergantung segala sesuatu. Ada yang berpendapat as-samad berarti al-kamilu, yang maha sempurna dalam ilmunya, kuasanya, hikmahnya, keperkasaannya, kekuasaannya, dan dalam seluruh sifat-sifatnya. Udah ada lagi pendapat mengatakan, ingat pendapat yang pertama tadi mengatakan as-samad maknanya adalah tempat bergantung. Tapi ada lagi yang berpendapat mengatakan as-samad adalah maha sempurna artinya. Jadi Allah itu adalah apa? Maha sempurna. Udah. Dari segi mana Allah itu maha sempurna? Dari mana pertama tadi? Dalam ilmunya. Ilmu. Allah ilmunya sempurna. Adakah lagi di atas Allah yang memiliki ilmu? Tidak. Jadi Allah memiliki ilmu yang sempurna. Jadi ilmu yang ada pada diri kita itu ilmu Allah. Andai kata itu komputer yang Bapak banggakan, itu kata Bapak ilmu, itu ilmunya Allah. Jadi kesempurnaan ilmu Allah meliputi seluruh yang ada Jadi jangan sampai Bapak mengatakan silap, kan ada bahasa silap. Mau yang gajang Allah ini ilmu kuning. Jadi ilmu 2000 tahun sebelum Masehi yang mereka yang ahli membuat bangunan yang tinggi iramadatin imaratnya kan di surah Al-Baqarah. Pintar-pintar orang dulu. Pintar-pintar pandai orang dulu. Itu ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Sampailah sesudah Masehi Hijriah hari ini, andai kata kalau hebat membuat internet melewati angkasa dan sebagainya, itu adalah ilmunya Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi ilmu Allah meliputi. Jadi adakah yang hendak kita banggakan? Tidak ada. Semua itu adalah milik Allah. Siapa yang pernah ditegur oleh Allah mengatakan kekayaannya didapatkan karena ilmunya? Korun. Wa ma utituhum min indi ilmi kan? Apa saja yang ada
yang diberikan kepadaku di sisiku itu karena ilmuku, karena ilmunya. Tapi hadirin, adakah orang bangga dengan ilmu yang dia miliki? Ada. Jadi kita harus banyak bermohon ampun kepada Allah. Ilmu yang kita miliki adalah ilmu Allah. Karena betapa banyak orang yang pintar seketika itu bisa saja dicabut Allah dari dirinya. Bisa saja hafalan yang begitu banyak bisa dicabut Allah, hilang. Orang yang sehat saja bisa berjalan, bisa lumpuh seketika. Jadi harus sudah sadar itu. Jadi maha sempurna as-samad di situ ditafsirkan orang adalah sempurna pertama ilmu, yang kedua kuasa Allah sempurna, kekuasaan di langit dan di bumi. Allah maha kuasa. Ya, apa firman Allah di surah Ali Imran ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Berarti siapa yang lebih dahsyat? Allah. Dia memberikan kekuasaan, tentu dia yang lebih kuasa, yang punya muluk, ya, kerajaan. Sempurna kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Bagi apa yang sempurna? Hikmahnya. Sempurna hikmah Allah. Apa lagi? Keperkasaannya, perkasa. Aziz. Maha perkasa. Innallaha azizan hakim. Innallaha azizun aziz hakim ya. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Jadi sempurna keperkasaannya. Nah, dia bisa menakluki atau menangkap keperkasaan. Apalagi sempurna? Kekuasaan. Udah. Apalagi? Dan dalam seluruh sifat-sifatnya. Jadi sempurna seluruh sifat-sifat Allah yang tidak disebutkan sini satu persatu. Jadi ada berapa makna as-samad di sini? Dua nampaknya. Yang pertama tempat bergantung. Yang kedua maknanya sempurna ilmu, sempurna kekuasaan, sempurna keperkasaannya, ya kan? Dan sempurna segala seluruh sifat-sifatnya sempurna. Udah lanjut. Ada yang berpendapat as-samad adalah yang tidak punya rongga, yakni tidak berusus dan berperut. Oleh karena itu para malaikat disebut samad, karena mereka tidak memiliki rongga, mereka tidak makan dan tidak minum. Makna kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Udah, tunggu dulu. Baru yang ketiga, as-samad maknanya tadi rongga. Tidak berongga. Yang tidak punya rongga. Jadi as-samad maknanya tidak berongga. Kalau tak berongga ini maksudnya? Tak berongga ya. Tak ada satu ruang. Tidak berongga, tidak ada satu ruang. Padat. Kita berongga. Jadi kalau begitu Allah tidak mempunyai rongga. Nanti bisa maknanya ini Allah tidak ada satu celah pun kelemahan bagi Allah. Bagi Allah kan begitu. Tidak berongga. Kalau berongga berarti ada kelemahan. Kita ini penuh dengan apa? Banyak lemah. Rongga gitu. Jadi itu ya. Jadi yang ketiga as-samad artinya apa? Tidak ada rongga. Padat artinya, coba ulang balik biar supaya kita pahami. Ada yang berpendapat as-samad adalah yang tidak punya rongga, yakni tidak berusus dan berperut. Tidak apa? Tidak berusus dan berperut. Usus, tidak berusus. Tak berusus dan berperut. Tidak berusus dan berperut. Jadi setiap berusus dan berperut berarti berongga.
patutlah makanya ada masuk Angin. masuk angin. Kenapa bisa masuk angin? Kalau ada barang Berongga, ada Berongga. uang Hah? masuk, ada uang. Masya Allah. Jadi logika ya. Pada kenapa dia dikatakan tidak berongga? Karena tidak berperut, tidak berusus dan tidak berperut. Tapi nanti andi kita nanti pokoknya di si pengarang kitab menceritakan tidak berongga itu cenderung kepada arah ini ya, artinya dia menceritakan tidak berusus dan tidak berperut. Jadi seakan-akan yang terbayang kita makhluk hidup begitu kan. Katakanlah dulu manusia biar cepat dimengerti, manusia punya usus dan punya perut, menyatakan ada rongga. Setiap yang ada rongga kan begitu, itu bisa mengalami kekosongan. Setiap yang kosong minta diisi. Adapun minta diisi itu namanya nafsu. Kan begitu nanti. Jadi sama Allah itu tidak ada. Udah lanjut. Makna kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ia tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Maaf, yang pertama tadi yang bergantung. Terus. Karena hal itu menunjukkan kekayaannya dengan dirinya dari seluruh makhluknya. Siapa balik? Karena hal itu menunjukkan kekayaannya dengan dirinya dari seluruh makhluknya. Kekayaan dia. Iya, Kekayaan dirinya. Kekayaannya dengan dirinya. Kekayaannya dengan dirinya. Dari seluruh makhluknya. Baik seluruh makhluknya. Artinya kekayaannya dari dirinya dengan dirinya. Dari seluruh makhluknya. Dari seluruh makhluknya. Artinya dia lebih hebat dari makhluknya. Jadi kekayaannya terhadap dirinya. Berarti terhadap kekayaan itu ada pada dirinya. Kan begitu? Dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Kenapa? Karena dia tempat bergantung. Terus ada yang berpendapat as-samad berarti isim ma'ul. isim maf'ul. Yakni al-masmudu ilai, yakni tempat bergantung para makhluk dalam hajat-hajat mereka. Artinya makhluk condong kepadanya, menunjuk padanya dan mengangkat segala hajatnya kepadanya. Jadi artinya adalah zat yang dibutuhkan oleh siapapun. Kita paham lagi. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya as-samad itu adalah Isim maf'ul ya. isim maf'ul. Isim maf'ul. Coba ulang balik biar supaya kita paham. Ada yang berpendapat as-samad berarti isim maf'ul. Isim maf'ul. Yakni al-masmudu ilai. Al-maf'ul ilai ya. Ilai. Al-maf'ul ilai. Al-maf'ul ilai ya. Al-masmudu. Al-masmudu. الصامت يقول الاسمود Al-masmudu. Nudu ya. Ya, mudu. Al-masmudu ya. Ya, ilai. Al-masmudu ilai. Al-sod ya. Al-mas. Al-masmudu ilai. Arti al-masmudu ya. Ya, ilai. Tapi tulisannya di situ as-samad. Tapi maknanya al-masmudu. iya. Baru dapat saya. Jadi as-samad ada mengatakan itu adalah isim maf'ul. Kalau itu isim maf'ul berarti bagaimana yang sebenarnya wujudnya? Wujud aslinya adalah al-masmudu ilaihi. Artinya yang digantungi. Karena tadi pula yang siapa Allah? Yang digantungi. Makanya al-masmudu itu bertimbangan dengan al-maf'ulu.
Kalau ditulis di dinding al-maf'ulu, maka dikatakan isim maf'ul. Memang tulisannya maf'ulu. Jadi setiap bacanya maf'ulu, masmudu, itu nanti diterjemahkan memakai awalan di. Memakai awalan di. Jadi kalau maf'ulu yang diperbuat. Jadi al-masmudu yang digantung. Jadi dibuatlah maknanya supaya sempurna. Allah dapat bergantung. Artinya yang digantung. Nah, udah baca Pak. Al-masmudu ilaih. Al-masmudu ilaih, yakni tempat bergantung para makhluk dalam hajat-hajat mereka. Jadi yang dimaksud dia tempat digantungi artinya bergantung seluruh hajat-hajat makhluk. Jadi makhluk punya hajat tidak? Punya apa hajat? Kebutuhan, keperluan. Jadi kalau punya hajat, punya keperluan, kesapula diminta dan dilaporkan keperluan itu kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Allah adalah al-masmudu. Sebab al-masmudu artinya bertempat digantung. Siapa yang bergantung? Makhluk seluruhnya. Apa yang digantungkan? Seluruh hajat itu. Cuman tahu lagi itu, kenapa balik? Tahu yang itu bahasanya Allah itu tempat bergantung segala hajat. Apa hajat? Segala yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan kita ke dia lah kita lakukan. Cuma nanti ada sama kita apa lah? Tahu abang tidak dari dulu bahasanya Allah tempat bergantung? Tahu. Cuma nanti ada sama kita apa lah? Keyakinan. Ketika tergantung, hilang keyakinan Allah tempat bergantung. Buktinya coba aku sasak, coba nak mengeluh. Itu ya. Tak mungkin aku tolong Tuhan, kata gue ya. Tak mungkin aku kata. Jadi bang, yang anak dimintanya ke Allah 100.000, tak dapat yang 100.000 nih. Tiba-tiba ada yang 10.000. Ini yang 10.000 ini tak diakui dari Allah ini. Tak diakui yang 10.000 dari Allah. Kenapa tak diakui? Karena yang diminta itu 100.000. Kenapa? Karena nanda hati dia 100, itu menandakan kita tidak yakin. Jadi yang 10.000 ini yang baca ini siapa? Berarti memang yang 10.000 ini dapat punya ini. Dapat punya ini. Hilang. Orang 10.000 ini dengan anakku lagi jadi anakku itu. Jadi aku jadi anakku 10.000 itu tidak siapa. Nah ini sila kelemahan kita. Jadi kita tahu Allah itu tempat bergantung, tapi yang belum ada sama kita keyakinan. Jadi untuk menceknya begitu. Saya lupa gitu ni. Coba kan abang minta 1 juta. Dapat. Jadi ada 100.000. Maksud kita 100.000 tak dari Allah ini. Ini apa bisa mencari? 100.000 ada memang ya. Dapatnya ini kan? Dapat ni. Jadi nak ada jawab 1 juta nak 1 juta menjuluk. Assalamualaikum kata tak nampak orang itu dah. Suara nak ada. Tak capai ke jendela. Amat dan kata Allah dah. Begitulah. Padahal ya Allah tolong aku ya Allah, kasih aku 1 juta ya Allah. Tolong aku ya Allah, boleh ya Allah. Kan? Jadi datangnya nanti Allah makan 1 juta itu kan bisa saja. Coba kau lah kota di rumah Syanu. Kan sebentar lagi telepon dia, aku sip memang kau. Kan begitu nanti kan, cuma dalam telepon. Terang. Bang Jonda di kota Kuning banyak pun dari biasa Bang Jonda. Mau banyak kali. Kalau ada pula kawan aku pindah, kasih pula kota itu dia aku. Kalau kuasa barunya Bang nilai 1 juta ini Bang Robi. Tak nandang Allah itu juga ini kawannya makasih aku pokoknya. Setuju. Ya Allah kata apa-apa lah. Tapi sudah nggak jawab.
dikasih kawan kau kotak yang nilainya 1 juta. Ini pun jumpa dari Allah ini. Nampak senang kawan itu memang kasih nilaian kotak sahabat 1 juta. Padahal dari macam mana yang dia sebenarnya minta 1 juta ke Allah. Macam mana yang dia jawab? Tak boleh. Selalulah salah Tuhan selalu pasal apa. Tapi kalau kita mensyukuri, berarti itu yang minta 1 juta. Melewati dikasih kawan kotak. Aku semalam minta 1 juta. Tapi dah pusing juga kalau kotak juga nampak. Tiba-tiba datanglah ada orang memanggil aku, jemput kotak, tapi agak banyak sedikit dari biasa. Kalau kita mensyukuri Allah Samad yang kita terus tak ya ada ini doaku tu. Masya Allah, ampun aku ya Tuhan, ampun aku ya Allah, tolong ya Allah. Aduh kita kamu pula lagi ya Allah. Coba aku ni pula aku pula aku bilang, gitu masih nak padahal kau minta doa deh. Jadi inilah membiasakan diri dengan keyakinan ini dan sulit. Makanya banyak orang berilmu belum tentu masuk ke tingkat yakin. Jadi harapan kita dengan belajar tauhid ini sampailah ketika yakin. Itulah. Selalu jawab begitu kan Pak. Tiba-tiba melewati kotak dapat alhamdulillah. Kalau malam ada acara ini cuma ada apa lah aku nak ya aku ya. Kalau ini kasih Tuhan aku nak 100.000 bisa lah kamu apa macamnya. Mau juanda apa? Bisa Bang Juanda membawakan tukang ke rumahku ni. Hendak membolokkan ini tukang. Aku nak coba pula. Ya adalah tukang itu. Begitu kita tukang. Begitu dapat abang tukang memang ada hajat bersama abang itu sama abang. Bapak ibu ada tak? Iya. Tidak amplop lah, yang abang amplop ni. Awal-awal tengok bahala insyaAllah. Sampai kau mau 500.000. Coba kalau kita punya klien, alhamdulillah. Pindah doa, butuh gitu kan? Iya. Jangan duit botol. Hah? Jangan nyata duitnya. Mau begitu kan? Ya. Ini jangan kamu pikir mendapatkan seperti begini ini hidayah juga ini. Banyak orang tak kasih di pikiran dia. Jadi inilah nikmat. Ujung-ujungnya ke syukur juga tadi gitu kan. Ujung-ujungnya kepada syukur. Jadi kalau syukur selalu datang, kita merasakan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jadi apa tadi? As-Samad isim maf'ul bermakna isim maf'ul, ilai artinya tempat digantung. Bisa dikatakan bergantung seluruh makhluk, seluruh hajat makhluk. Anda nampak kita di kalimat ini gini. Kalau nampak kita di kalimat ini kullu hajatin, kullu syai'in hajat, kullu hajatin, segala hajat, kullu syai'in jami'an hajatan, gitu kan? Segala sesuatu sekecil apapun keperluan digantungkan kepada Allah. Cuma di situ tak bahasa Arab, maka dikatakan di situ segala hajat makhluk. Coba kita khayal dulu. Segala hajat makhluk. Garam tak ada di rumah, itu hajat tidak? Hajat. Tapi aku tak ceritakan anda merokok, tak ada rokok ya. Jangan salah silap paham. Ustaz tak bikin contoh rokok. Ada butuh rokok. Kan? Maka tempat bergantung minta rokok Allah dalam itu kan. Jangan becehkan Allah dengan itu. Pokoknya seluruh hajat kebutuhan makhluk. Solok hajat tidak. Maka seorang sahabat putus sandal soloknya. Mengeluh, makku sandal solok. Apa terus? Lakukan ke Allah. Sandalku bukan artinya mana sudah supaya sahabat ketika itu tahu sekecil apapun laporkan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita lebih suka kita menceritakan keluhan kita kepada siapa? Kepada makhluk. Kepada kawan, kepada makhluk. Namanya curhat. Bagi apa namanya itu? Bagi apa? Bagi derita gitu.
Padahal mana lebih, kalau menurut dari tauhid kita nih, kemana lebih bagus diceritakan hajat kita? Allah. Kepada Allah. Tapi lebih enak kepada orang. Kalau harapan awak, biar supaya kawan itu memenuhi hajat kita. Di sini salah kita, Bang Ayu. Selalulah datang di hati kita. Kalau malah kawan yang kasih duitnya dia aku jauh, itu selalu datang. Kalau malah dia ayo dia jangan. Kalau teringat dia aku lah. Kalau teringat dia aku. Nah kalau ini terus lahir di hati kita, kalau kita orang sudah bertauhid rusak tahu? Rusak tauhid kita. Rusak. Satu yang kedua, saat orang tersebut tidak bisa memenuhi hajat kita, maka timbullah kebencian dari diri kita. Dendam lagi dengan dia. Mau tengah aku tengah kasih begitu kayu dia yang botol dari botol parah putus asa kita untuk kadang kita berhajat kepada makhluk. Ini cerita begini ini Pak bukan perkara janggut sama lo beda. Ini cerita begini ini bukan perkara janggut sama kau lebih kawan yang janggut kau yang mau dah hebat ini. Tidak Bang. Ini perkara apa? Ilmu dan keyakinan kita kepada Allah. Tapi kalau kata Bapak, ya Allah, tolonglah ya Allah. Bantu ya Allah. Kau bukakan hati Sanu yang mau dipenolong aku. Kan begitu? Itu juga belum mantap juga. Belum lagi pas. Tapi mau juga hati awak, ya Allah tolong aku ya Allah. Melalui tangan dia, ya Allah bina aku mana ya Allah aku. Mau juga jauh itu. Tapi sebenarnya itu juga belum pas. Jangan ajari Allah anak melalui tangan siapa. Dia lebih tahu. Tapi kita ajari Allah melalui tangan siapa Allah. Kata Allah belum tentu. Jangan kau ajarkan kata Allah. Kalau kadang-kadang yang kita harapkan itu belum tentu dia makasih. Coba dulu mutlak Allah as-samad al-masmudu ilaih. Ya Allah tolong aku ya Allah. Aku onda ini ya Allah tolong aku ya Allah. Anda melalui tangan siapapun terserah kau. Nah, itu yang pertama. Itu namanya tauhid ya. Apa namanya tauhid. Tapi begitu nanti nanti bukan artinya mempungkiri juga tentang masalah iki. Nanti bolehnya kita mau mengutang, bolehnya kita nanti minta bantuan. Ada nanti namanya orang yang fakir miskin. Itu nanti ada nanti yang diatur. Ini kita bercerita tauhid. Ketika kita memohon meminta kepada Allah, karena makna tadi al-masmudu ilaihi, yaitu memenuhi segala hajat makhluk. Segala hajat makhluk dipenuhi. Tapi kalau yang selalu muncul begini Pak, ya Allah, tolong aku ya Allah, aku butuh duit ya Allah. Begitu kan? Datanglah kan begitu, poilah kumasano, utanglah. Mudah-mudahan kan sinyo. Oke lah, pergi lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti aku minta tolong Pak. Dari pula minta tolong kepada Allah ya Pak. Minta tolong Pak. Betul ya. Anda butuh juga Pak bermak 1 juta. Ya Pak. Dalam berkoyak ada. Cuma kira-kira dalam pemikiran Bapak, Allah yang silap atau Allah yang Tuhan kita tahu, kita yang salah pasang niat lalu kita tujukan ke satu. Tapi yang jelasnya belum tentu yang kita inginkan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai maksud di sini salah kita berprediksi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu selalu kadang-kadang ya Allah tolong. Jadi melalui sana ya Allah kan begitu kan. Selalu itu ketika tak dikasih satu tukaran timbul pala kita timbul aku gitu kan. Kalau tak ingat kita minta kepada Allah, kita yang mendahului Allah tadi. Kalau kita kurang sabar, coba kita tergesa-gesa kau mas ya. Sanu.
Kata Allah tunggu dulu, nanti dapatnya itu. Nah, kalau sama saya selalu terbukti begitu. Anda menuju sehari lagi dah. Ini kau tak dapat pilih lagi, kau kasih ke Allah, mau kau masih ada aku besok. Nanti dari situ kau lalu. Sore itu datang. Nggak tadi hati kau boleh ke malam. Datangnya bukan dari sana aku bayangkan tuh. Dari tekanan pulang. Kok boleh aku semalam tak kasih kosa hatiku. Di sinilah kelemahan itu. Jadi membuat Allah al-masmudu ilahi ini hanya tinggal dikaji lah selalu. Hanya tinggal di buku, ditinggal di ilmu. Tapi kalau prakteknya Bang Ayub memang kayak orang gawat tuh Bang. Borat lah. Aduh. Lama Ustaz. Sedikit lagi. Apa? Sedikit lagi. Udah jadi lagi. Tempat seluruh makhluk, ya, hajat segala makhluk. Ulangi sebentar ya. Ulangi sedikit. Al-masmudu ilaih yakni tempat bergantung para makhluk dalam hajat-hajat mereka. Artinya makhluk condong kepadanya, menuju padanya dan mengangkat segala hajatnya kepadanya. Jadi artinya adalah zat yang dibutuhkan oleh siapapun. Dia adalah zat yang dibutuhkan oleh siapapun. Dia adalah yang dituju, yang dicondongi, yang dihajati, yang semua lah. Udah oke, udah habis. Menurut itu bahas tadi apa? Pendapat-pendapat di atas tidak saling bertentangan dalam apa yang berkait dengan Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan Allah, pendapat-pendapat yang di atas ini ada 4 pendapat kalau tak silap saya tadi ya. Ada 4 pendapat, semua itu tidak bertentangan. Kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna maknanya jadi. Ya kan? Tempat bergantung jadi. Tempat yang dituju yang dia tempat jadi. Itu tidak bertentangan. Lanjut. Oleh karena itu, kami katakan semua makna ini adalah sahih. Sahih. Terus. Karena satu dengan lainnya tidak bertentangan. Ya, nanti. Kami menafsirkannya dengan tafsir yang menyeluruh. Ya. Kami katakan As-Samad adalah yang sempurna dalam sifat-sifatnya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Ya. Mereka semua bergantung kepadanya. Dari sini jelaslah bagi Anda makna yang besar dari lafaz As-Samad, bahwa dia tidak membutuhkan selainnya, sempurna dalam segala sifatnya, selainnya membutuhkannya. Artinya kalau pandai kita menyusunnya, kan tidak bertabrakan tadi kan? Susunlah cantik. As-Samad, Allah tempat bergantung karena dia sempurna dan dia tempat yang dituju itu sempurna tadi pas. Pokoknya pandai kita merangkai. Anak menyatakan bahwa mana-mana tidak bertabrakan. Begitu kata siapa pengarang kitab ini ya. Oke, habis. Alhamdulillah. Ada sikit lagi Ustaz. Sekali lagi ya. Jika ada yang berkata Allah bersemayam di atas aras, apakah ini berarti dia membutuhkan aras? Di mana seandainya aras disingkirkan, dia akan jatuh? Jawabnya tentu tidak. Tidak akan, karena Allah adalah As-Samad, Maha sempurna, tidak memerlukan ars. Justru ars, langit, kursi dan seluruh makhluknya lah yang membutuhkannya. Allah tidak memerlukannya. Ini kita ambil dari kata As-Samad. Oke. Itu dia. Udah ya. Jadi penutup kita perjumpaan kita pada malam hari yang berbahagia. Iya, itu kesimpulan nih bos. Tadi As-Samad artinya tempat bergantung segala sesuatu. seluruh makhluk dan dia tidak butuh kepada makhluk. Butuh lain. Tapi ada yang mengatakan bahasanya Allah bersemayam di aras. Kalau andai kata dikatakan makna bersemayam di aras berarti butuh dengan aras. Butuh dengan aras. Udah. Ingat, dengan munculnya kata As-Samad, mengangkat bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan aras. Kenapa? Karena Allah As-Samad. Dianya yang dibutuhi. Udah. Yang kedua, aras makhluk tidak. Makhluk tidak aras. Makhluk butuh tidak dengan Allah. Butuh. Berarti aras yang butuh dengan Allah. Allah. Jadi kalau kata bersemayam jangan Anda artikan di situ
Artinya butuh Allah kepada aras. Tapi begitu menyatakan dia sudah terima aja Allah bersemayam di aras. Tapi bukan Allah butuh dengan aras. Dari mana Anda tahu? Dari kata kalimat as-samad. As-samad. Kenapa? Karena dia yang digantung. Sementara aras adalah makhluk, yaitu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ambil tauhid aras, wallahu a'lam. Yang penting begitulah yang ada dalam aras Al-Quran. Insya Allah akan datang ke nomor 6 ya. Sikit lagi. Jika ada yang berkata, apakah Allah makan dan minum? Kami jawab tidak, karena Allah As-Samad. Dengan ini kita mengetahui bahwa As-Samad adalah kata yang mengumpulkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah, sekaligus mengumpulkan seluruh sifat kekurangan bagi seluruh makhluk dan bahwa mereka memerlukannya. Udah, itu nanti di episode berikutnya akan kita jelaskan dengan munculnya As-Samad betapa hebat makna, tinggi maknanya. Makna Samad itu luar biasa sekali. Sehingga apa saja permasalahan yang datang yang sifatnya untuk mengatakan kalau mengapakan Allah ditangkis oleh As-Samad. Apa Allah makan dan minum? Belakang bilang makan dan minum. Sedangkan dia tidak butuh dengan sesuatu. As-Samad dia di tempat bergantung. Jadi insya Allah nanti karena waktu dan tempat ya yang membatasi kita pada malam hari ini sebatas ini dulu pengantar tauhid wasitiyah kita. Semoga dengan di malam hari yang berbahagia ini sedikit banyaknya mampu menjadi perbendaharaan keilmuan tauhid terhadap diri kita demi untuk menambah keimanan agar sempurna pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara pemirsa di mana saja berada, silakan lagi timba keilmuan tentang masalah tauhid ini. Yang tujuan kita adalah yang membina akidah ahli sunnah wal jamaah, agar supaya kita tahu akidah kita dengan akidah yang terjadi penyimpangan dan kesesatan, seperti akidahnya Rafidhah, seperti akidahnya Jahmiyah, ya Syiah, yang lain-lainnya yang cukup berbahaya hadirin. Dari sinilah jadi barometer kita melihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mari kita kita cukupkan ya di sini. Di lain kesempatan nanti akan kita sambung lagi.